Manisnya Darahku merupakan sarana berbagi mengenai manajemen diabetes, ups and downs setelah saya lalui bersama dengan diabetes. Akhirnya saya menyadari bahwa diabetes adalah tentang manajemen. Here we go, manajemen diabetes versi Manisnya Darahku. Lagi dengan saya Sekar di Manisnya Darahku. Hidup sehat dengan diabetes, kenapa tidak? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi topik kita mengenai makannya penyandang diabetes. Ini adalah episode kedua ya guys. Di episode kedua kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai 3 hal. Yang pertama adalah apa jenis, jadi jenisnya nih, apa jenis makanan yang tepat bagi penyandang diabetes. Yang kedua adalah porsi, berapa banyak sih penyandang diabetes bisa makan suatu makanan tertentu ya guys. Dan yang ketiga ini tidak kalah menarik, yaitu waktu. Jadi kapan sih waktu makan yang tepat bagi penyandang diabetes? Nah, apa dan berapa, ini sering banget kan pasti ditanyakan oleh para penyandang diabetes maupun keluarga yang merawat para penyandang diabetes nih guys. Apa sih makanan yang tepat dan seberapa banyak kita bisa memakan atau kita bisa memberikan makanan tersebut bagi para penyandang diabetes. Selain kedua pertanyaan tersebut ya guys, jenis dan juga porsinya, yang tidak kalah penting adalah waktu nih guys. Kenapa sih waktu ini juga menjadi sangat relevan untuk kita diskusikan? Karena ketiga hal itu perlu dikombinasikan nih guys. Jadi jenis, porsi, dan juga waktu ini merupakan 3 hal yang menentukan kadar gula darah para penyandang diabetes setelah mereka makan guys. Jadi kita bahas ketiganya di episode kali ini secara lebih mendalam ya guys. Kita mulai dengan pertama adalah jenis makanannya. Secara umum dan secara nalar, sebenarnya semua makanan yang tidak terlalu tinggi mengandung kadar gula ini sebenarnya bisa dikonsumsi oleh para penyandang diabetes. Nah, karena tujuan akhir dari video kita, jadi tujuan akhir dari tema makannya penyandang diabetes adalah kita ingin membuat diet atau menu makanan yang sesuai bagi para penyandang diabetes. Dan tidak menutup kemungkinan juga, diet ini juga bisa diaplikasikan bagi mereka yang ingin mengubah pola hidup menjadi lebih sehat atau yang ingin mengontrol kenaikan berat badan ya guys. Jadi kita akan membahas jenis dan juga porsi makannya para penyandang diabetes ini menggunakan DBMP. Mungkin teman-teman agak asing nih mendengar DBMP. DBMP sendiri adalah kepanjangan dari daftar bahan makanan penukar. Nah, DBMP ini merupakan sebuah tabel makanan yang nanti di dalamnya ada kira-kira untuk suatu makanan, jenis makanan A, ini kalorinya berapa, kemudian kadar karbohidratnya berapa, kemudian proteinnya, dan juga lemaknya itu sendiri ya guys. DBMP sendiri teman-teman bisa dapatkan di rumah sakit yang memiliki dokter spesialis gizi. Ketika teman-teman berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi, teman-teman bisa mendapatkannya, maupun sekarang secara online juga teman-teman bisa mendapatkannya. Bahkan Kemenkes sendiri ini juga memberikan DBMP-nya mereka yang diterbitkan tahun 2017 secara online gratis guys. Jadi kalian bisa mendownloadnya langsung aja di Google ya. Menurut DBMP nih guys, terdapat 8 golongan makanan dan minuman. Yang pertama adalah karbohidrat, kedua adalah protein hewani. Protein hewani ini sendiri dibagi menjadi 3, protein hewani yang rendah lemak, kemudian yang berlemak sedang dan tinggi lemak. Kemudian yang ketiga adalah protein nabati,
Yang keempat adalah sayuran yang dibagi menjadi 3 kategori juga. Ada sayuran A, B, dan C, ini berdasarkan kalorinya dan juga kadar karbohidrat di dalamnya. Yang kelima adalah buah dan juga gula. Yang keenam adalah susu. Yang ketujuh adalah minyak dan lemak. Dan 8 adalah makanan tanpa kalori. Bahasa mudahnya, DBMP adalah daftar bahan-bahan makanan yang telah dikelompokkan berdasarkan nilai gizi yang kurang lebih sama. Jadi dikelompokkan bahan makanannya, misalnya karbohidrat, jenis karbohidrat ada nasi, nasi putih, nasi merah, kemudian nasi hitam. Nah, itu dikelompokkan menjadi satu dalam kategori karbohidrat, dan nanti di situ misalnya nasi putih berapa gram, itu sama dengan kentang berapa gram kadar karbohidrat dan kalorinya. Kemudian DBMP ini juga merupakan pegangan bagi para dietitian atau ahli gizi untuk menyusun menu makanan. Nah, karena DBMP ini sekarang bisa diakses oleh siapapun, maka kita sebagai penyandang diabetes akan lebih mudah dalam menyusun menu makanan kita sendiri sesuai dengan selera kita sendiri tentunya ya guys. Wah, kalau kita udah tahu nih caranya menggunakan DBMP, akan lebih mudah bagi kita untuk mengatur menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan individu para penyandang diabetes nih guys. Jadi kalian harus tontonin video ini dan juga pahamin secara mendalam bagaimana cara kita untuk menyusun menu diet kita menggunakan DBMP ya guys. Oke, tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, tadi udah jenis makanan nih yang bisa dikonsumsi oleh para penyandang diabetes. Yang kedua adalah porsi makannya. Seberapa banyak sih kita bisa mengkonsumsi suatu jenis makanan tertentu? Untuk porsi, sebaiknya para penyandang diabetes mengatur berdasarkan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu nih kalori yang kita butuhkan, yang tubuh kita butuhkan? Ada 2 nih guys, pengukuran yang harus kalian lakukan, dan ini semuanya ada di online, jadi kalkulatornya ada di online. Kalian bisa buka aja langsung. Yang pertama adalah pengukuran berat badan dan tinggi badan. Yang kedua adalah pengukuran BMI dan BMR. Yang pertama, kalian harus tahu dulu berat badan dan tinggi badan kalian. Kalau saya jadikan contoh ya, kalau diri saya pribadi itu tinggi saya adalah 170 dan berat badan saya hari ini adalah 75 kg. Gitu ya. Jadi berat badan saya saat ini adalah 75 dengan tinggi 170. Nah, kalian bisa langsung membuka saya menggunakan kalkulator BMI dan BMR dari hellosehat.com. Jadi kita ketik dulu hellosehat.com. Nah, ini kebetulan ada BMI dan juga BMR ya guys. Kita hitung dulu BMI kita. Oke. Ini kalian bisa melihat nih, wanita usia saya ini 34 tahun. Tinggi badan saya 170, berat badan saya 75 kilo. Kemudian saya hitung. BMI saya adalah 26. 26 ini termasuk kelebihan bobot menurut kalkulator BMI hellosehat.com. Di sini ada disclaimer-nya nih, kalkulator ini bukanlah sebuah alat diagnosis dan lain-lainnya, dan lebih sebuah alat diagnosis ataupun pengganti konsultasi dokter. Cuma yang ingin saya tekanin di sini, untuk kita menyusun diet makanan bagi para penyandang diabetes menggunakan DBMP, kita harus tahu dulu nih BMI dan BMR kita. BMI ini menurut hellosehat.com adalah nilai ukur untuk mengetahui status gizi seorang berdasarkan berat dan juga tinggi. Jadi kalau gitu kita bisa menentukan apakah kita ini kelebihan berat badan, atau kita ini ideal, atau kekurangan gizi gitu ya.
Nah, tadi saya sudah menghitung BMI saya adalah 26, masuk kategori overweight, sedikit overweight ya guys. Nah, karena saya tadi udah dinilai menggunakan kalkulator BMI kalau saya itu sedikit overweight, maka lebih baik di menu makanan yang kita buat adalah menu makanan untuk mengurangi sedikit kelebihan berat badan. Jadi kira-kira timbangan yang ideal bagi saya itu kira-kira di angka 68 mungkin ya. Nah, jadi dari 75 saya harus kurangin ke 68 nih guys. Mengetahui kebutuhan kalori saya akan mengukur BMR berdasarkan berat badan yang ingin saya capai, yaitu sekitar 65 sampai 68 kilo. Jadi mari kita hitung lagi ya guys, menggunakan kalkulator hellosehat.com, tapi kita untuk yang BMR, hellosehat.com untuk BMR. Oke. Usia saya masukkan lagi 34, tinggi 170, dan berat badan yang ingin saya capai mungkin di angka 65 sampai 68. Ya udah, taruh aja 67 kali ya guys. Jadi saya harus mengurangi 8 kilo nih, lumayan banyak ya. Nah, keluar. BMR saya membutuhkan 1451,34 kilokalori. Jadi nanti kita akan membuat diet atau menu makanan berdasarkan DBMP dengan kalori 1451,34 ya guys. Oke, kita lanjut. Nah, kita tadi udah membahas dua hal ya, BMI untuk mengetahui apakah berat badan kita ini sudah ideal atau malah overweight atau malah kurang nih guys. Kalau kurang berarti kita tambahin nanti ketika kalian mengukur BMR-nya, misalnya kalian tinggi badan 170 tapi beratnya cuma 52 kilo. Kayak waktu awal pertama saya kena diabetes, itu saya tinggi 170 dan berat badan hanya 52 kilo. Kalian bisa mengira-ngira dong ya, seberapa kurang, seberapa laparnya diri saya gitu ya. Jadi pasti kan akan tercermin nih, waduh ini kurus sekali atau gemuk sekali atau sudah ideal, ini pasti bisa teman-teman lihat. Nah, ketika kamu udah dapet kan BMI-nya tadi udah ideal atau kurang ideal, nah kalian bisa mengatur pola makan dengan mengukur BMR dulu kalian. Misalnya kalian kurang berat badannya, ya udah tinggal tambahin aja berat badan yang ingin kalian dapetin di akhir gitu ya. Cukup mudah kan untuk menentukan porsi makanan bagi para penyandang diabetes. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yang kita bahas adalah waktu makan nih guys. Berdasarkan konsultasi saya dengan dua dokter spesialis gizi, penyandang diabetes ini wajib banget untuk makan yang tepat agar gula darah kalian stabil guys. Makan telat dan tidak teratur akan membuat gula darah penyandang diabetes ini berantakan. Nah, secara nalar kemampuan produksi penyandang diabetes ini sudah tidak optimum guys. Jadi ketika pola makan kalian tidak teratur, berantakan, cenderung atau mengurangi jam makan, misalnya sehari harusnya kalian makan 3 kali nih, tapi skip aja deh breakfastnya karena buru-buru atau bangunnya telat atau ya suatu hal lah. Ini jelek bagi para penyandang diabetes. Kenapa? Karena gula darah kalian ini tinggi guys. Kenapa? Karena kemampuan pankreas kalian untuk memproduksi insulin ini sudah tidak optimum. Jadi ketika kalian skip makan pagi, sarapan, pasti gula darah kalian akan tinggi nggak karu-karuan. Coba aja kalian periksa deh. Ketika kalian skip sarapan,
pasti gula darah kalian itu bisa di atas 200 atau 300. Bahkan bagi penderita diabetes tipe 1, tidak menutup kemungkinan gula darah kalian ini bisa mencapai 350 atau 400 ketika kalian skip sarapan, guys. Kenapa? Karena kan ketika kalian skip sarapan, otomatis kalian tidak menyuntikkan insulin. Padahal gula darah kalian ketika bangun tidur ini cenderung tinggi ya guys. Jadi pastinya kalian harus masukin insulin eksogen. Pada saat kalian sarapan, otomatis kalian nyuntikin insulin eksogen, dan itu ngebantu kalian dalam menurunkan gula darah. Kemudian skip makanan atau misalnya ini harusnya makan siang jam 1 tapi kalian baru makan siang jam 3. Itu juga hati-hati guys. Bagi para penyandang diabetes, kalian bisa hipoglikemi. Kenapa? Karena nggak ada pasokan gula yang dimasukin ke dalam tubuh kalian. Jadi gula darah kalian bisa rendah. Bahasa mudahnya nih guys, jika kemampuan produksi insulin dalam tubuh penyandang diabetes kurang optimum, dan pola makan kalian tidak teratur, akan menyebabkan tubuh kalian keteteran dalam menormalisasi kadar gula darah di dalam tubuh kalian. Jadi makan yang teratur sesuai dengan jamnya akan membuat kadar gula darah kalian jauh lebih stabil. Jadi kapan sih waktu makan yang tepat bagi para penyandang diabetes? Sebenarnya guys, ketika saya berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi ini menyarankan saya untuk mengkonsumsi makanan ini 6 kali. Jadi dibagi 2 ya guys, 6 kali, 3 kali makan besar dan 3 kali makan selingan atau makan kecil di antara jamnya makan besar. Jadi misalnya 3 kali makan besar di yang waktu pagi hari ini sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi, waktu siang hari sekitar jam 12 sampai jam 1 siang, dan waktu sore hari ketika jam 6 sampai jam 7 malam guys. Nah, di antara waktu makan besar tersebut, kalian harus makan kecil atau makan ringan atau makan selingan. Misalnya di antara sarapan dan makan siang, kalian selipin satu makan kecil atau selingan di jam 9 atau jam 10 pagi gitu ya. Kemudian ketika makan siang dan makan malam, di antara makan siang dan makan malam, kalian selipin deh sekitar jam 3 sore. Dan terakhir, ketika sebelum tidur ini, kalau saya dan berdasarkan pengalaman saya, makan selingan sebelum tidur itu penting banget agar kita tidak hipoglikemi di saat kita tidur guys. Jadi antara jam 2 malam tuh, kalau kita lupa makan selingan sebelum kita tidur, biasanya gula darah penyandang diabetes tipe 1 bisa drop. Sekitar waktu-waktu rentang antara jam 2 sampai jam 3 pagi tuh lagi anak-anaknya tidur, terus tiba-tiba kita ngerasain hipoglikemi. Nah, kemungkinan besar itu karena kita lupa untuk menyelipkan sedikit makanan di perut kita sebelum kita tidur guys. Jadi makan selingan. Udah lengkap ya, 3 hal yang tadi saya janjikan di awal sudah terjawab di akhir diskusi kita, yaitu apa jenis makanan yang tepat bagi para penyandang diabetes. Tadi ada 8 golongan jenis makan dan minuman berdasarkan DBMP. Secara nalar, semua makanan yang tidak terlalu tinggi kadar gula itu bisa dikonsumsi oleh kita, para penyandang diabetes. Yang kedua adalah porsi. Berapa banyak sih porsi makanan yang bisa dikonsumsi oleh para penyandang diabetes? Kalian bisa mengukur BMI dan juga BMR kalian dulu, sehingga kalian bisa menentukan porsi makanan yang tepat bagi kalian guys. Dan yang ketiga adalah waktu makan. Nah, waktu makan ini penting sekali untuk kalian ikuti karena dapat menstabilkan gula darah kalian, yaitu ada 6 kali nih bagi para penderita diabetes untuk bisa makan banyak ya guys. Jadi para penyandang diabetes ini bukannya nggak boleh makan, harus makan, karena stabil atau tidaknya gula darah kalian bergantung pada intake yang kalian masukkan ke dalam perut kalian. Jadi ada 6 kali makan, 3 kali makan besar dan 3 kali makan selingan.
Oke, terima kasih telah menonton episode kedua sampai habis. Dan di episode ketiga kita akan langsung mendalami bagaimana cara kita mengatur menu makanan yang seimbang bagi kita sebagai para penyandang diabetes. Oke guys, sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Hidup sehat dengan diabetes, kenapa tidak? Jangan lupa tonton video-video manajemen diabetes lainnya di channel YouTube Manisnya Darahku. Follow juga akun Instagram Manisnya Darahku untuk sharing manajemen diabetes harian ya. Sharing is caring. Video Manisnya Darahku bermanfaat. Silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih.